Saudara-saudara sekalian, saya masih mengajak kita untuk melihat nasihat-nasihat dari Tuhan yang terdapat di dalam surat Yakobus. Kali ini saya ambilkan dari pasal Yakobus pasal 1 ayat yang ke 22 dan seterusnya. Begini bunyinya. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman, dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Saudara-saudara sekalian, di sini kita dinasehati supaya kita menjadi pelaku firman, bukan pendengar saja. Dan itu diibaratkan dengan orang yang bercermin setiap pagi, bangun tidur, setelah mandi, berhias, kita memandang wajah kita di cermin. Alangkah tidak bergunanya, sia-sianya, kalau kita lihat di wajah kita ada sesuatu yang harus dibersihkan, tetapi kita tidak melakukannya. Kita biarkan saja. Kita keluar rumah dengan wajah yang tercoreng seperti itu. Sia-sia, walaupun kita sudah melihat wajah kita di depan cermin. Demikianlah firman Tuhan mengajak kita supaya jangan kita hanya mendengar saja, mendengar dari telinga kiri keluar telinga kanan, tidak nyangkut, tidak berpengaruh apa-apa, tidak merubah hidup kita. Firman Tuhan itu seharusnya merubah hidup kita, bukan hanya merubah cara pandang kita, cara berpikir kita, tetapi firman Tuhan itu bisa merubah karakter kita, sifat-sifat kita. Ada sesuatu di dalam firman Tuhan yang kita baca, yang dihidupkan oleh Roh Kudus untuk merubah kita. Karena itulah firman Tuhan mengatakan, jangan hanya menjadi pendengar saja, melainkan menjadi pelaku. Menjadi pendengar firman, dirubah oleh firman, dan kemudian dilaksanakan. Itu ibaratnya seperti orang yang mempererat skrup dengan melaksanakan apa yang didengar dari firman. Membuat lebih kokoh perubahan-perubahan yang terjadi dalam dirinya, menjadi kokoh, menjadi solid, grounded, berlandaskan firman Tuhan. Dan Tuhan mau supaya firman yang kita baca setiap hari itu merubah kita. Itu berarti kita harus mengambil sikap seperti terdapat dalam ayat 21. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Terimalah dengan lemah lembut. Jangan marah kalau ditegur oleh firman. Jangan mengeraskan hati apabila sudah ditunjukkan oleh firman kelemahan-kelemahan, kekurangan-kekurangan kita. Terimalah dengan lemah lembut firman
yang tertanam di dalam hatimu. Itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Pekerjaan ilahi yang Tuhan kerjakan dalam hidup saudara dan saya melalui firman. Tuhan berkati saudara. Berubahlah selalu dengan firman Tuhan, oleh firman Tuhan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Dari situasi, dari kondisi yang sudah baik menjadi lebih baik lagi. Dari kondisi yang sudah lebih baik menjadi lebih baik lagi. Berubahlah selalu oleh firman Tuhan yang dihidupkan, yang ditenagai untuk merubah kita oleh Roh Kudus. Amin.